untuk kebaikan keluarga. Apakah dengan memata-matai Rashid ini juga untuk kemakmuran keluarga? Sebenarnya apa maksud ucapan Bibi itu? Apakah Bibi tidak tahu ucapan kata-kata Bibi itu sama saja menuduhku, Bi? Ya Allah. Apakah kau pikir kalau aku ini seorang pembunuh, Bi? Aku lebih baik mati daripada aku dituduh menjadi seorang pembunuh seperti ini. Sebenarnya apa yang kau lakukan? Kalau kau tidak tahu, tidak usah bicara. Aku sedang scan rancangan ini. Aku tidak mau kau melakukan kesalahan lagi. Kali ini aku tidak akan membuat kesalahan, Tuan Kan. Baiklah, sebenarnya aku yang men-scan rancangan ini. Lalu aku akan mencarinya. Software milikku akan memberitahu betapa banyak rancangan yang sesuai dengan ini. Ini akan membantu kita dapat petunjuk. Harusnya kita berikan saja pada polisi untuk penyelidikan lebih lanjut. Baik. Kalau kau ingin mendapatkan hasilnya setelah bertahun-tahun, kau bisa lakukan itu. Percayalah, Tuan Kan. Aku bisa melakukannya dalam hitungan menit. Software milikku akan membantu kita menemukan hasilnya dalam waktu singkat. Dari mana kau dapatkan software itu? Aku menghack itu. Apa? Jangan khawatir. Tidak ada yang bisa menangkap kita. Tapi aku tidak bisa menjamin keamananmu. Karena alamat IP adalah namamu. Apa kau sudah gila? Hentikan. Jangan, Tuan Kan. Jangan sentuh apapun soalnya. Aku sangat menyesal. Lihat, Tuan Kan. Baru ketemu 5. Tunggu. Phoenix Security. Itu artinya laki-laki yang pada waktu itu sudah menyerang Bibi. Entah bagaimana terkait dengan Phoenix Security. Tapi kenapa karyawan dari perusahaan keamanan menyerang ibuku? Seseorang pasti sudah menyewa mereka. Kita harus temukan siapa yang menyewanya. Aku tidak menuduhmu rahasia. Tapi untukku sangat aneh. Dilsat ditembak padahal belum ada yang mengatakan apa-apa. Terkadang kita mendapatkan intuisi. Rahasia mungkin memiliki intuisi jika sesuatu akan terjadi. Kita memang memiliki intuisi mengenai orang yang kita sayangi. Tapi bukan pada musuh kita. Ya ampun, Bibi. Bibi boleh mengatakan apapun yang Bibi ingin katakan. Tapi apakah Bibi juga tahu maksud dari perkataan Bibi padaku?
Sayang, kenapa kau tidak mengatakan sesuatu? Bibi, seorang wanita dewasa berpengalaman sepertimu seharusnya tidak menarik kesimpulan yang tidak memiliki dasar. Tidak ada yang ingat percakapan saat itu. Asad si anak malang yang datang ke rumah kami menjadikan semua orang gelisah. Dia mungkin mengatakan jika ibunya ditembak. Aku bahkan tidak ingat percakapan itu. Aku mohon tolong jaga kata-katamu. Jangan berbicara sembarangan. Karena ini bisa menjadi bumerang bagi kami dan juga keluarga. Aku mengingatnya. Aku ingat setiap kata yang Asad katakan. Kalian berdua mungkin melupakan itu. Tapi putraku, untuk pertama kalinya mengatakan padaku dan aku tidak akan melupakannya. Dan aku tidak ingat kalau Asad pernah mengatakan jika Dilshad telah ditembak. Aku bahkan tidak ingat dia mengatakan jika Dilshad telah diserang. Lalu bagaimana kau tahu tentang itu, Rasya? TV. Tepat sebelum Asad datang ke rumah ini, aku sedang menonton berita di TV. Kau menonton berita di TV? Tapi kau tidak merasa perlu untuk memberitahuku mengenai itu? Tapi sebaliknya, kau malah memaksaku untuk pergi ke Delhi. Iya, aku tidak ingin memberitahumu. Karena aku tahu, kalau aku mengatakan mengenai berita itu, kau akan segera menemui Dilshad dan kau tidak akan pergi ke Delhi saat itu juga. Aku hanya tidak ingin melihat adik iparku hancur. Karena aku tidak akan pernah tahan melihat dia menderita, apalagi sampai menangis. Karena itulah TV-nya aku matikan. Aku tidak mau melihat Shirin hidup menderita. Tapi Rasya, kau bilang pada aku kalau kau sedang menonton serial di TV. Jadi kau bohong padaku? Iya, Shirin. Aku memang berbohong padamu. Tapi aku berbohong padamu karena untuk menjaga bagaimana perasaanmu nantinya. Percayalah padaku, Shirin. Aku melakukan semua ini demi kebaikan keluarga kita, keluargamu juga. Kau boleh saja menutupi kejahatanmu. Tapi Tuhan mengetahui segalanya. Cepat atau lambat kejahatanmu pasti akan terbongkar. Coba lihat Tuan Khan. Ini informasi tentang Phoenix Security dan nama pelanggannya. Coba sekarang kita periksa namanya dengan seksama. Siapa tahu ada seseorang yang punya motif untuk menyerang Bibi. Coba periksa daftarnya dengan seksama. Mungkin kau telah berinteraksi dengan seseorang atau lainnya di masa lalu. Siapa tahu itu sainganmu atau musuhmu. Kalpana Industries. Kami punya gugatan tertunda dengan perusahaan ini. Siddiq and Partners adalah saingan terdekat kami. Verma Industries, perusahaan ini milik Tuan Niles Gupta. Cuma itu.
Kita harus segera menghubungi pemilik dari keempat perusahaan ini dan mulai penyelidikan. Aku yakin sekali kita akan menemukan sesuatu atau yang lainnya. Tapi aku tidak mengerti kenapa salah satu dari mereka ingin menyerang ibuku. Ada apa, Nuzat? Kak Ayan, Humaira belakangan ini kelakuannya sangat aneh. Ibunya juga seperti itu. Mereka memang sedang gila. Lagi pula, apa yang terjadi? Kak Ayan, dia sendiri yang bilang padaku, dia ingin mendaftar di kursus masak-memasak. Begitu aku sudah daftarkan, tapi sekarang dia malah menolaknya. Aku tidak tahu di balik alasan itu semua. Kalau dia tidak mau ikut, ya sudah tidak apa-apa. Kenapa kau harus memaksanya? Aku tidak pernah memaksanya sama sekali. Kak Ayan sebenarnya sebelum Nikat pergi dia pernah bilang padaku supaya mencarikan Humaira sebuah kegiatan. Dia itu sedih sekali. Aku akan mengusahakannya. Tolong. Bagaimana kabarmu, sayang? Kau datang ke sini setelah bertahun-tahun meninggalkan aku. Maaf, Najma. Aku datang ke sini untuk menemui ibumu. Tidak, Ayan. Sebenarnya aku tidak bisa masak. Aku tidak serius saat aku mengatakan pada Nuzat untuk mendaftarkan aku. Aku pikir
Aku harus belajar untuk mengurus pekerjaan rumah tangga. Tapi itu tidak berguna lagi. Menurutku, kau itu memiliki ide yang cemerlang. Kenapa tidak kau lanjutkan? Dengar ya, kalau kau berhasil memenangkannya, maka aku berjanji aku akan segera melamarmu. Itu janjiku. Apa masalahnya? Kau terlihat khawatir mengenai pernikahanku. Kenapa tidak? Lagi pula itu tanggung jawabku untuk memastikan jika kau akan menikah dengan pria terbaik di dunia. Aku tidak mau pria terbaik di dunia. Aku tidak mau itu. Aku mau pria yang mencintaiku. Hmm. Ayan, aku menginginkanmu. Apa? Humaira, kenapa kau tidak mengatakannya dari awal? Apa yang sedang kau pikirkan, Humaira? Apa yang terjadi? Sekarang ayo pergi. Aku akan membantumu. Dan nanti, kalau kau berhasil membuat masakan yang enak, kau pasti bisa memenangkannya. Orang-orang akhirnya akan menjilati jari-jari mereka. Tapi Ayan... Sudah, jangan banyak bicara. Kau harus ikut dalam acara itu. Titik. Kau bisa melakukan ini lebih baik dariku. Baiklah. Sekarang ayo, banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Ayo, kita ke belakang, ayo. Aku akan melakukan apapun untukmu, Ayan. Apapun. Oke. Terima kasih. Apa katanya? Pemilik Kalpaka Industri sudah meninggal beberapa bulan lalu. Dan aku tahu orang yang telah mengambil alih bisnis ini. Kalpaka Industries kita singkirkan. Baik, masih ada 3 nama lagi. Tolong bicara pada mereka. Kak Asad, Ada apa, Najma? Kak Asad, ayah ada di sini. Dia mau bertemu ibu. Apa? Rashid pergi menemui Dilsat? Kenapa baru memberitahu aku sekarang? Sebelumnya aku mencoba menghubungimu, tapi tidak ada pulsa di ponselku. Dasar bodoh. Kau kan bisa menelpon aku lewat telepon umum. Apa ini yang dinamakan untuk kebaikan keluarga? Apakah dengan memata-matai Rashid, ini juga untuk kemakmuran keluarga? Apa benar? Seperti itu? Kau bisa saja membodohi yang lainnya. Tapi bukan aku. Apalagi kau sudah membodohi semua orang dengan mengatakan kalau kau menyaksikan berita di TV bahwa Dilsat sudah ditembak. Tapi tidak ada satupun saluran yang mengatakan kalau Dilsat sudah ditembak. Berita hanya mengatakan telah terjadi penyerangan secara membabi buta. Lalu dari mana kau bisa tahu kalau Dilsat ditembak? Apa kau lupa kalau aku pernah mengatakan kalau setiap pelaku meninggalkan suatu petunjuk setelah dia melakukan kejahatannya? Kau juga melakukan hal yang sama, Rahasia. Dan aku akan mencari petunjuk itu. Karena aku yakin kaulah yang melakukannya. Aku akan mencari tahu semuanya. Kenapa kau sampai menembak Dilsat? Kejadian ini ada kaitannya dengan konspirasi yang memisahkan anakku
dengan keluarganya selama bertahun-tahun. Aku tidak mengerti kenapa kau sampai tega melakukan semua itu. Jawab aku, Rasia. Ayo jawab. Kenapa kau diam saja? Apa alasannya?